Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Poddosi On Air, persembahan dari Poddosi Cabang Medan. Bersama saya Putri Andini yang akan menjadi host pada podcast sore hari ini. Podcast ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai penyakit-penyakit di bidang neurologi dan hal-hal terkait lainnya. Ya, sahabat, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu penyakit yang banyak dikeluhkan oleh orang-orang di sekitar kita, yaitu nyeri kepala sebelah atau yang disebut migrain, yang akan langsung disampaikan oleh spesialis saraf kita, yaitu Dr. Hairul Putra Surbakti, spesialis saraf konsultan. Beliau ini adalah kepala Departemen Neurologi Universitas Sumatera Utara, dan saat ini masih aktif berpraktek di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Mari kita sapa langsung ke narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dok? Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat ya. Ya, walaupun PPKM, COVID masih naik seperti ini dok, tetap harus semangat ya dok. Harus tetap semangat. Banyak penyekatan di jalan. Iya dok. Jadi kita akan membahas hari ini mengenai salah satu penyakit yang paling sering datang ke poli saraf, yaitu nyeri kepala sebelah atau migrain dok. Bisa dokter jelaskan dok, mungkin apa sih migrain itu? Apakah sama semuanya nyeri kepala sebelah itu disebut migrain dokter? Iya. Baik, terima kasih dokter Putri ya. Nah jadi sebelum saya jelaskan ya pengertian daripada migrain itu ya, bahwa nyeri kepala itu dapat dibagi atas dua bagian kelompok besar ya. Pertama disebut sebagai nyeri kepala primer dan yang kedua nyeri kepala sekunder. Nah, yang dimaksud dengan nyeri kepala primer adalah nyeri kepala yang mana ditimbulkan akibat tidak adanya proses organik di otak ya. Nah, jadi apabila seorang nyeri kepala primer ini penderitanya di scanning ya, itu tidak ada kelainan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah nyeri kepala sekunder. Nyeri kepala sekunder yaitu apabila nyeri kepala ditimbulkan oleh adanya suatu underlying disease ya, proses penyakit di daerah kepala ya. Nah, sedangkan migrain ini sendiri itu termasuk kepada nyeri kepala yang primer ya. Nah, jadi kalau seorang penderita migrain itu apabila di scanning ya atau MRI tidak ada kelainan ya. Jadi secara definisi bahwa nyeri kepala migrain itu dapat didefinisikan sebagai suatu nyeri kepala yang berulang berdenyut yang biasanya didapati pada sebelah sisi kepala atau unilateral, walaupun kadang-kadang bisa terjadi secara bilateral ya. Nah jadi ini biasanya dapat terjadi berulang dengan durasinya lebih kurang 4 sampai 72 jam ya. Demikian saya kira sebagai gambaran umumnya ya. Iya, jadi harus digarisbawahi bahwa khas sekali ya dok untuk nyeri kepala migrain ini, harus ada berdenyut, kemudian unilateral dan durasinya juga harus selama 4 sampai 72 jam. Nah, jadi untuk itu penegakan diagnosis ya dari migrain itu pun ada kriterianya ya. Tidak semua nyeri kepala asal ada pasien melaporkan, dok saya nyeri kepala migrain ini, tolong periksakan ya kan, atau berikan saya obat migrain. Belum tentu yang disampaikannya itu adalah nyeri kepala. Ada kriteria ya kapan dikatakan nyeri kepala itu migrain ya. Nah, yang dikatakan migrain itu pertama, nyeri kepala itu harus berulang ya. Nah, berulangnya berapa kali? Dikatakan nyeri kepala migrain yang berulang itu apabila telah terjadi lebih dari 5 kali serangan. Itu yang kriteria ya. Yang kedua, nyeri kepalanya itu durasinya selama 4 sampai 72 jam. Nah, jadi kalau nyeri kepala kurang dari 4 jam atau lebih dari 72 jam, itu mungkin bukan nyeri kepala migrain ya. Kemudian nyeri kepalanya memenuhi kriteria 2 dari 4 hal berikut ya. Pertama, nyeri kepalanya unilateral. Jadi nyeri kepala yang biasanya sebelah ya. Kemudian nyeri kepala intensitasnya itu adalah sedang sampai berat ya. Kemudian nyeri kepala itu karakteristiknya biasanya berdenyut atau pulsatifnya. Kemudian
nyeri kepala itu biasanya diperberat dengan aktivitas rutin seperti biasa ya, misalnya kalau naik tangga dia sudah nyeri kepala ya, dan nyeri kepalanya dapat disertai salah satu mual, muntah, ataupun sensitif terhadap cahaya yang disebut sebagai fotofobia, ataupun sensitif terhadap suara disebut sebagai fonofobia ya. Nah, jadi ada kriteria yang terang, yaitu kriterianya tidak ada kelainan sekunder, ya, tidak ada berkaitan penyakit lain. Kalau dia ada kelainan sekunder, misalnya terpenuhi kriteria atas tadi, di foto scanning ada tumor, batal lah itu nyeri kepala migrain. Jadi begitu ya. Jadi tidak gampang kita menggunakan migrain ya. Lagi sudah kita gambarannya ya. Jadi sahabat Firdausi harus ditelaah itu nyeri kepalanya itu dari kriteria yang telah disebutkan oleh Dr. Khairul tadi. Ya dok, untuk proses yang terjadi secara patofisiologi dok, migrain ini bagaimana ya dok, bisa dijelaskan secara singkat dok? Baiklah ya. Nah jadi hingga saat ini mekanisme bagaimana ya atau etiologi terjadinya nyeri kepala migrain ini belum diketahui dengan pasti ya. Namun ada beberapa teori yang pernah diajukan ya. Pertama sekali ada yang disebut sebagai teori vaskular ya. Pada teori vaskular ini dikatakan bahwa proses terjadinya migrain ini ada dua proses, yaitu terjadi pertama vasokonstriksi ya, kurangnya aliran darah dari otak, terutama dari belakang otak, dari oksipital ya. Kemudian yang kedua terjadinya diikuti dengan vasodilatasi. Jadi pada saat vasokonstriksi disitulah timbulnya gejala-gejala daripada aura ya. Sedangkan yang pada saat vasodilatasi disitulah timbulnya nyeri kepala ya. Nah, itu teori yang pertama ya. Kemudian teori yang kedua yang ini banyak dianut ya, yaitu bahwa nyeri kepala migrain ini ya itu disebut sebagai teori neurovaskular ya. Jadi ada kelainan neurologis diikuti dengan gangguan vaskular ya. Jadi diawali dengan bahwa nyeri kepala ini diawali dengan adanya hyperexcitability daripada neuron di otak ya. Artinya hypersensitif. Yang terjadi eksitasi neuron di otak yang berlebihan secara tiba-tiba ya. Kemudian itu akan mengakibatkan terjadinya cortical spreading depression. Artinya setelah eksitasi tadi itu menyebabkan aliran darah berkurang ya di daerah oksipital biasanya, kemudian akan menyebar ya, spreading, kemudian dilanjutkan akan diikuti dengan aktivasi daripada trigeminopascular system atau TGPS namanya ya. Nah, jadi ketika diaktifasi trigeminopascular system ini, itu maka akan terjadi ya, timbulnya nyeri kepala, di mana akan keluarkan peptida ya. Peptida ini menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Setelah terjadinya vasodilatasi pembuluh darah, maka akan timbullah nyeri kepala ya. Kemudian yang satu lagi, setelah kan ada 3 lagi. Iya. Satu lagi tadi adalah cortical spreading depression ya. Cortical spreading depression itu diawali bahwa katanya nyeri kepala itu diawali kurangnya aliran darah atau iskemia di daerah oksipital kepala yang gelombang lambat dia 2 sampai 6 mm per menit ya. Kemudian itu nanti disebarkan ke arah frontal, kemudian ke belakang otak, yaitu nukleus trigeminopascular system. Apabila teraktivasi trigeminopascular system ini ya, itu maka akan terjadi timbulnya nyeri kepala ya. Nah, demikianlah kira-kira. Ya, jadi sangat progresif bisa dipahami ya. Ada 3 yang menyebabkan teorinya 3 teori yang menyebabkan migrain ini. Jadi dari 3 teori itu bisa menyebabkan manifestasi yang berbeda-beda ya dok. Seperti yang dokter bilang tadi, ada yang aura, tanpa aura. Auranya sendiri juga bisa dibedakan ya dok. Nanti ada yang motorik, yang non motorik ya. Nah, jadi aura itu sendiri ya dapat didefinisikan sebagai suatu ya defisit neurologis vokal ya
yang sementara yang mendahului dan menyertai suatu serangan migrain. Katakanlah dia sebelum serangan migrain timbulnya aura pada migrain itu ada 3 ya. Aura visual. Aura visual ini nampaknya kadang-kadang pasien sebelum mendapatkan serangan nyeri kepala migrain melihat bintik-bintik cahaya ya, kilatan cahaya, atau tiba-tiba skotoma, tiba-tiba matanya gelap tiba-tiba ya. Kemudian ada sebagai aura sensorik ya. Aura sensorik itu sebelum serangan nyeri kepala mungkin pasien mengalami kebas ya, tidak berasa, atau nyeri dari wajah sampai ke lengan bahkan ya. Itu aura yang sensorik. Ada juga aura motorik. Aura motorik itu sebelum serangan nyeri kepala pasien mungkin mengalami kelemahan ya, anggota geraknya sementara ya. Aura itu dia langsungnya 5 menit dan sampai kurang dari 1 jam. Jadi dia reversible. Nah, ya. Bisa dicurigai seperti stroke juga ya, Dok. Jadi makanya sahabat dosis harus anamnesis dan pemeriksaan fisiknya tuh harus secara menyeluruh, karena bisa takut-takut nanti babynya bisa stroke juga. Oke, Dok. Untuk penata laksanaannya, Dok, pada migrain ini bisa dijelaskan, Dok, yang terapinya? Ya baiklah. Nah, jadi terapi migrain ini ya itu dapat pertama dikelompokkan sebagai terapi abortif ya. Terapi abortif maksudnya penatalasan nyeri ya kepala pada saat serangan. Itu menghilangkan nyeri kepalanya, mengatasi nyeri kepalanya. Ya. Terapi abortif ini ada yang non spesifik. Non spesifik artinya obat-obat painkiller ya, penghilang nyeri yang secara umum digunakan. Katakanlah misalnya paracetamol ya, kemudian antalgi, acetaminophen ya, NSAID dan sebagainya. Itu adalah termasuk golongan daripada yang non spesifik ya, terapi abortif non spesifik. Sedangkan terapi yang abortif yang spesifik ya, itu adalah artinya ya, spesifik kerjanya untuk mengatasi migrain ini sesuai dengan patofisiologi penyakit migrain itu. Artinya kalau tepat kita tegakkan diagnosanya migrain, kita berikan obat anti migrain yang spesifik ini, hilang chest plum gejalanya sama sekali. Tapi kalau tidak tepat diagnosanya, mungkin akan memberatkan ya, semakin parah nyerinya ya. Jadi itu yang spesifik. Kalau yang spesifik contohnya itu golongan-golongannya yang lama itu ergotamin ya, kemudian sumatriptan ya, dan golongan triptan banyak lainnya ya. Saya kira demikian. Ada yang disebut status migrenos. Iya. Ya, bisa dijelaskan, Dok, sedikit tentang status? Kalau status migrenos itu salah satu ya komplikasi daripada migrain ya. Komplikasi migrain ini pada saat mana pasien tidak teratasi dengan pengobatan abortif yang biasa ya. Jadi barangkali pasien ini harus dirawat ya, di opname di rumah sakit ya. Karena kalau menurut skala verbal nyeri kepala, skala verbal nyeri kepala itu ada dikatakan 0. Skala 0 itu dikatakan tidak nyeri kepala. Kalau skala verbal 1 itu nyeri kepalanya ringan ya. Kemudian kalau skala verbalnya 2 itu adalah nyeri kepala yang sedang ya. Ya baru ya, tapi tidak memerlukan opname ya. Tapi kalau udah skala verbal 3 nyerinya, derajat nyerinya itu adalah nyeri kepala yang sudah sangat mengganggu aktivitas ya, dan itu udah harus diopname ya. Jadi kalau status migrenosi sudah termasuk ya skala verbal 3 itu harus dirawat ya, karena dia tidak respon dengan obat-obatan, mungkin 1 sampai 2 ya, mungkin harus beberapa obat diatasi ya. Untuk mengatasinya itu aja kira ya. Mungkin pertanyaan terakhir, Dok, karena waktu kita terbatas, Dok. Bagaimana pencegahan yang bisa dilakukan untuk pada migrain ini? Mungkin mencegah faktor risikonya, Dok. Iya. Baiklah. Nah, jadi untuk pencegahan migrain ini ya, kita harus
pertama mengetahui ya faktor-faktor pemicu ya daripada migrain ini, karena banyak hal ya faktor pemicu migrain ini ya, misalnya faktor stres ya, misalnya stres pekerjaan ya dan sebagainya ya. Kemudian faktor faktor hormonal misalnya ada obat-obat anti kontrasepsi juga bisa menimbulkan kepala. Nah, jadi dihindari. Nah, kemudian faktor pemaparan ya, cahaya berkedip-kedip itu bisa memicu kepala. Kemudian paparan daripada layar komputer atau radiasi ponsel itu bisa memicu kepala ya. Kemudian makanan ya, ada beberapa makanan tertentu ya, terutama yang mengandung monosodium glutamat ya, penyedap ya. Kemudian yang mengandung pemanis, aspartam ya, dan banyak lagi makan-makan tertentu. Dan si pasien sendiri biasanya tahu itu ya, kalau dia makan misalnya makan Indomie ya, ada banyak mengandung MSG-nya, cuma nyeri kepalanya. Jadi harus dihindari. Yang pertama, jadi untuk pencegahannya menghindari faktor pencetus. Nah ya, ada juga karena terlalu panas udara, terlalu dingin ya. Nah, itu harus diwaspadai ya, dan pasien sendiri biasanya tahu itu apa pencetusnya ya. Kemudian ada obat-obatan ya, terapi farmakologis ya. Terapi farmakologis ini ya itu adalah untuk terapi profilaksis migrain namanya ya. Terapi profilaksis ini dia ada indikasikan apabila dengan terapi abortif ya tidak menolong ya, walaupun dengan dosis adekuat, kemudian serangannya sering ya sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, misalnya lebih dari 3 hari dalam sebulan atau lebih dari 8 kali ya dalam seminggu kan, itu akan mengganggu sekali kegiatannya sehari-hari. Kemudian apabila kondisinya berat sekali ya, menyebabkan tidak bisa aktivitasnya, atau kemudian pasien sendiri meminta apabila dia kena takut ya, karena takut kumat migrainnya, pasien sendiri minta obat profilaksis ya. Nah jadi itulah indikasinya ya. Yang masuk dengan obat profilaksis migrain ini artinya obat ini sakit tidak sakit diminum terus ya, dan itu jangka lama, karena dianggap bahwa pada migrain ini terjadi hipersensitivitas. Jadi obat ini menurunkan sensitivitasnya ya. Jadi contohnya obat-obat yang golongan propanolol ya, kemudian metoprolol, kemudian golongan valproat ya, kemudian topiramat dan banyak hal lainnya ya. Itulah terapi profilaksis daripada migrain ya, saya kira yang bisa dapat sampaikan. Iya. Itu sahabat Perdosi sudah cukup lengkap ya dipaparkan oleh Dr. Khairul, spesialis saraf konsultan mengenai migrain. Terima kasih dokter atas ilmunya, semoga menjadi mendapat bermanfaat bagi masyarakat banyak dan menjadi amal bagi dokter dok. Ya, sahabat Perdosi, sekian podcast untuk sore hari ini. Jika kamu suka video ini, kamu bisa klik subscribe pada kanal YouTube Perdosi Medan. Kemudian kamu klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Perdosi Cabang Medan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.